Di dalam kaca tebal, terdapat mesin perang yang dikenal dengan nama B-1 Lancer, yang akrab dipanggil Tulang oleh krunya. Pesawat ini bukan sekadar pembom biasa. Ia adalah simbol mematikan dengan misi yang hanya bisa ditangani olehnya. Dikenal karena kecepatan yang luar biasa dan teknologi canggih, yang membuat B-1 Lancer menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya adalah kemampuannya membawa hingga 34 kg lebih bom, siap untuk melepaskan kehancuran di mana saja di dunia. Inilah yang menjadikannya teror bagi lawan-lawannya. Mari kita eksplorasi kekuatan sebenarnya dari B-1 Lancer dan warisannya yang kuat. Pada akhir Januari 2024, ratusan personel Angkatan Darat dan Angkatan Udara AS menjalankan tugas harian mereka di pangkalan militer terpencil bernama Tower 22, yang terletak di timur Laut Yordania, dekat perbatasan Suriah. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat logistik utama yang mendukung upaya pelatihan AS untuk pejuang asing di zona deeskalasi Al-An. Pada hari yang menentukan itu, militer AS sedang menunggu kembalinya kendaraan udara tak berawak dalam penerbangan pengintaian rutin. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pasukan milisi yang didukung Iran telah merencanakan serangan terhadap pasukan mobilisasi rakyat Irak. Saat UAV bersenjata diluncurkan dari suatu tempat di Suriah dan mendekati pangkalan tersebut, secara kebetulan, pesawat pengintai militer AS kembali. Mereka terkejut dan tidak mengenali ancaman tersebut sampai terlambat. UAV itu meledak di barak pangkalan, mengakibatkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Setelah serangan tersebut, Komandan AS segera mengonfirmasi bahwa kelompok milisi yang dilatih Iran bertanggung jawab. Sebagai respons, AS memutuskan untuk mengerahkan 2 pembom B-1 Lancer sebagai bagian dari serangan balasan, mengirimkan pesan yang jelas kepada pasukan milisi Irak tentang siapa yang benar-benar mengendalikan wilayah tersebut. Namun, kelompok milisi ini telah mempersiapkan diri dengan baik, memiliki bunker bawah tanah yang dalam dan diperkuat dengan bertonton beton. Jika mereka berpikir bahwa diri mereka aman, mereka sangat keliru, karena 2 B-1 Lancer bersiap untuk lepas landas dari pangkalan udara Texas. Serangkaian aktivitas terjadi di bawah pesawat saat kru darat bergegas memuat semua bom yang akan dijatuhkan oleh Tulang ke target di Timur Tengah. Dari ketinggian, terlihat bahwa pesawat ini dilengkapi dengan 3 teluk bom utama, depan, tengah, dan belakang, yang mampu membawa total hingga 75.000 pon bom. Namun, bagaimana mungkin pesawat ini dapat memuat hingga 84.500 pon bom dalam panjang 146 kaki dan tinggi 34 kaki? Kuncinya terletak pada desain sayap variabelnya, yang memungkinkan pesawat menyesuaikan konfigurasi sayap untuk mengoptimalkan kinerja selama fase penerbangan yang berbeda. Tahukah Anda bahwa B-1 Lancer dapat mencapai kecepatan lebih dari 900 mph? Sejak 2020, ia telah menjadi salah satu pembom tercepat dalam arsenal AS. B-1B Lancer terus aktif di Laut Cina Selatan dan Pasifik, melaksanakan misi pencegahan strategis terhadap Tiongkok dan Rusia. Dengan kecepatan maksimum 1,25 Mach, pesawat ini dapat dengan cepat berangkat dari pangkalan di Guam atau Diego Garcia, menjangkau wilayah udara yang diperebutkan tanpa terdeteksi. Kehadiran B-1B seringkali memaksa musuh untuk menyebarkan pencegat, tetapi berkat kecepatan superiornya, pesawat ini dapat dengan mudah menghindarinya. Mundur ke tempat yang aman dan terus mempertahankan superioritas udara adalah kunci dalam operasi militer modern. Kemampuan ini dikombinasikan dengan muatan yang besar dan kemampuan terbang jarak jauh, menjadikan B-1 Lancer sebagai pencegah yang kuat. Bayangkan perasaan kru saat mereka mengendalikan mesin tangguh seperti itu, mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan destruktif dengan akurasi yang tinggi. Apa pendapat Anda tentang peran B-1 Lancer dalam strategi militer modern? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini, sehingga tim jejak media dapat mencatatnya. Di masing-masing B-1B Lancer, teknisi darat memasang modul bom pintar yang dikenal sebagai CBMS untuk mengakomodasi berbagai jenis bom. Meskipun pesawat dapat membawa jenis bom yang sama di ketiga teluk, hal ini tidak umum dilakukan. Misalnya, ketika terisi penuh, B-1B dapat membawa hingga 84 bom Mk-82 yang tidak dipandu, masing-masing seberat 500 pon. Namun, untuk misi yang membutuhkan serangan presisi, bom dengan akurasi yang lebih tinggi diperlukan. Dalam situasi ini, kru dapat memuat 28 bom Mk-82 yang dilengkapi dengan kit panduan, yang mengubahnya menjadi senjata pintar di teluk bom depan. Bom ini sangat ideal untuk menghancurkan struktur tanah dan fasilitas strategis. Tetapi,
Bagaimana B-1B menghadapi musuh yang mencoba melarikan diri? Untuk mencegah penghindaran musuh, Teluk Tengah dapat dilengkapi dengan 10 bom klaster Sibiu-103. Senjata ini menyebarkan 202 submunisi yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan pasukan di area yang luas, sebelum musuh dapat mengerahkan sistem pertahanan udara atau melarikan diri. B-1B Lancer memiliki kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan untuk membawa rudal AGM-158 JASSM. Tergantung pada variannya, B-1B dapat menyerang target hingga 620 mil jauhnya, menghancurkan markas musuh sebelum mereka mendeteksi kehadiran pesawat tersebut. Tahukah Anda tentang kemampuan serangan jarak jauh B-1B ini? Seperti yang bisa Anda lihat, komandan memiliki banyak pilihan saat merencanakan serangan, dan senjata-senjata ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang dapat dibawa oleh B-1B. Selain itu, pesawat ini dapat menyebarkan ranjau laut, rudal jarak jauh lainnya, dan beberapa bom berdiameter kecil GBU-39, meningkatkan total kapasitas bom menjadi 144. Apakah ini mengejutkan Anda? Dengan daya dukung yang luar biasa, B-1B tidak hanya membawa senjata internal, tetapi juga memiliki 6 titik keras eksternal yang memungkinkan pemasangan senjata tambahan atau tangki bahan bakar untuk misi yang lebih panjang. Ketika dua B-1B lepas landas untuk menyerang target di Suriah dan Irak, siapa yang mendukung pilot dalam misi ini? Meskipun B-1B dioperasikan oleh seorang pilot dan seorang kopilot yang duduk di depan, ada dua anggota kru lainnya di bagian belakang pesawat. Saat Anda berjalan menyusuri koridor sempit di belakang, Anda akan menemukan serangkaian panel kontrol. Disinilah dua perwira senjata B-1B duduk, menangani penyebaran senjata. Satu perwira bertanggung jawab atas senjata ofensif, sementara yang lainnya mengawasi sistem pertahanan pesawat. Dengan daya tembak yang luar biasa, B-1B membawa muatan terberat dari semua pembom yang saat ini beroperasi. Ini memungkinkan komandan untuk menggunakan B-1B untuk menyerang berbagai target besar dan beragam dengan cepat. Namun, untuk menjamin keberhasilan misi, B-1B memerlukan lebih dari sekadar jumlah bom yang tinggi. Pasukan milisi yang menjadi sasaran pembom ini, yang dilengkapi dan dilatih oleh Rusia dan Iran, telah mempersiapkan diri dengan matang. Teroris di wilayah tersebut mungkin berpikir mereka cukup canggih untuk menghindari penargetan, tetapi jangan khawatir. Tulang adalah mahakarya teknik yang tiada duanya. B-1B bukan hanya sekadar pembom berat, tetapi juga memiliki kelincahan pesawat tempur berkecepatan tinggi, yang memungkinkannya menghindari sistem pertahanan udara apapun yang mungkin dimiliki musuh saat melakukan serangan di wilayah udara yang diperebutkan, seperti di Suriah. Kemampuan manuver B-1B adalah keuntungan yang sangat penting. Tahukah Anda bahwa sejak 2014, B-1 Lancer telah melakukan lebih dari 630 serangan udara, menjatuhkan lebih dari 2.000 bom pintar terhadap target ISIS di Irak dan Suriah? Khususnya pada tahun 2018, AS mengerahkan dua pembom B-1B dari Pangkalan Angkatan Udara Diez di Texas untuk menyelesaikan penerbangan sejauh 6.000 mil dalam serangan udara terhadap target yang ditentukan, memungkinkan AS untuk menyerang dengan tepat tanpa bergantung pada pangkalan di wilayah tersebut. Ini juga menunjukkan kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan dari jarak jauh. Baru-baru ini, pada tanggal 2 Februari 2024, militer AS menggunakan pembom B-1 yang dikerahkan dari AS untuk melakukan serangan udara di Irak dan Suriah. Serangan ini merupakan balasan atas insiden yang menewaskan 3 tentara AS di Yordania pada akhir pekan sebelumnya. B-1 adalah pembom berat jarak jauh yang mampu membawa senjata konvensional dan berpemandu presisi. Menurut pejabat militer AS, serangan udara tersebut secara akurat mengenai target, termasuk 3 lokasi di Irak dan 4 di Suriah. Apa yang membuat B-1 Lancer memiliki kemampuan terbang yang luar biasa? Jawabannya terletak pada 4 mesin jet General Electric F-101G102, yang masing-masing mampu menghasilkan dorongan hingga 3.780 pon dengan afterburner. Dengan kekuatan ini, B-1 dapat mencapai kecepatan maksimum 1,2 Mach, sebuah angka yang mengesankan untuk pesawat strategis dengan berat lepas landas maksimum hingga 477.000 pon. Menjadikannya sebagai pembom kelas berat tercepat di langit. Namun, kecepatan bukanlah satu-satunya hal yang membedakan B-1. Salah satu fitur paling unik dari B-1 Lancer adalah sayap dengan sapuan variabel. Di kokpit, di sebelah pilot, terdapat tongkat kendali khusus yang memiliki sudut mirip dengan busur derajat yang mungkin pernah Anda gunakan di sekolah. Dengan menyesuaikan kendali ini,
Pilot dapat mengubah sudut sayap dari terentang penuh hingga dekat dengan badan pesawat. Saat terentang penuh, sayap B1 hampir tegak lurus dengan badan pesawat, menciptakan sudut 15 derajat untuk mengoptimalkan kinerja penerbangan lambat. Namun, ketika pilot menarik tongkat untuk menarik kembali sayap tersebut melipat kembali ke badan pesawat pada sudut 67,5 derajat, yang memungkinkannya mencapai kecepatan maksimum. Ini bukanlah konsep baru. Desain sayap sapuan variabel telah muncul pada jet tempur seperti F-14 Tomcat. Namun, untuk pembom strategis, ini adalah terobosan penting. Mengapa pembom dengan sayap sapuan variabel diperlukan? Jawabannya terletak pada fleksibilitas taktis saat terbang dalam formasi dengan jet tempur pengawal. B1 Lancer tidak mampu tertinggal dan menjadi sasaran empuk bagi pesawat musuh, berkat desain sayapnya yang dapat bervariasi. Pesawat ini dapat terbang perlahan dan mantap saat mendekati area target, lalu dengan cepat berakselerasi untuk mengikuti formasi pesawat tempur, memastikan bahwa ia tidak tertinggal. Namun, hanya memiliki sayap yang bervariasi tidak cukup untuk memberikan B1 Lancer kemampuan manuver yang fleksibel. Insinyur telah mengantisipasi hal ini dan melengkapi pesawat dengan dua stabilizer horizontal yang dapat disesuaikan secara independen, meningkatkan kemampuan manuver pesawat ini di udara. Jika Anda mengamati ekor B1 Lancer, Anda akan melihat stabilizer yang dapat bergerak secara independen. Fitur ini memungkinkan pilot melakukan manuver tajam, seperti kemiringan sayap mendadak untuk menghindari rudal musuh atau bahkan melakukan putaran, sesuatu yang jarang terlihat pada pembom strategis. Namun, itu bukanlah semua keunggulan yang dimiliki B1B. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem penargetan POD penembak jitu yang canggih. B1 Lancer bukan hanya sekadar pembom strategis. Ia juga dapat berfungsi sebagai pesawat dukungan udara dekat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan perangkat yang menyerupai kamera keamanan yang dipasang di salah satu titik keras di sisi kanan badan pesawat. Namun, jangan salah mengira perangkat ini sebagai sistem pengawasan biasa. Ini adalah POD penembak jitu tingkat lanjut, salah satu sistem penargetan paling akurat di Angkatan Udara AS, yang memungkinkan B1 melakukan serangan bom berpemandu presisi. Apa pendapat Anda tentang pembom yang dapat terbang secepat dan seagresif pesawat tempur, sekaligus melakukan misi dukungan udara jarak dekat? Menariknya, dalam misi ini, kru B1 tidak akan beroperasi pada ketinggian biasa, yaitu 30.000 kaki. Ketika dilengkapi dengan POD penembak jitu, B1B tidak hanya berfungsi sebagai pembom jarak jauh, ia juga dapat menurunkan ketinggiannya, terbang perlahan, dan memberikan dukungan tembakan langsung untuk pasukan di darat. Namun, dalam misi khusus ini, kru B1 tidak akan terlibat dalam dukungan pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka akan melakukan serangan jarak jauh pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Berkat kecepatan dan kemampuan manuver B1B yang luar biasa, kedua pesawat dapat menembus wilayah udara Suriah tanpa terdeteksi oleh radar musuh, dan dengan cepat mendekati titik pelepasan senjata mereka. Kecepatan saja tidak cukup untuk menyelesaikan misi ini. Sekitar 15 menit sebelum mencapai target, pilot mengaktifkan autopilot, yang memungkinkan mereka untuk fokus mengamati ruang udara di sekitarnya dan berkoordinasi erat dengan perwira senjata. Selama waktu ini, sistem komputer pesawat menghitung pelepasan bom yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti arah angin, kecepatan pesawat, tekanan udara, dan sejumlah variabel lainnya. Setelah mencapai titik serangan, pintu bom bay terbuka, dan setiap jenis senjata yang telah direncanakan sebelumnya ditembakkan secara berurutan. Dapatkah Anda membayangkan pemandangan ini? Dalam sekejap mata, bom-bom dilepaskan dan menghancurkan target di bawah. Sebanyak 85 target di 7 lokasi di Irak dan Suriah hancur total, mencapai sukses mutlak. Khususnya pada tanggal 2 Februari 2024, Angkatan Udara AS melaksanakan serangan udara terhadap lebih dari 85 target di Irak dan Suriah, yang menargetkan kelompok milisi terkait pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran. Operasi ini dilakukan sebagai balasan atas serangan pesawat tak berawak pada tanggal 28 Januari 2024, yang menewaskan 3 tentara AS dan melukai 34 lainnya di Menara 22, pos terdepan di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah. Menurut Komando Pusat AS, CENCOM, serangan udara ini menggunakan 125% amunisi berpemandu dan sangat berhasil, dengan 84 dari 85 target hancur atau rusak parah. Namun, ingatlah bahwa perang tidak pernah berhenti, dan kemenangan hari ini tidak menjamin dominasi di masa depan. Waktu terus berubah,
dan pesawat yang pernah dianggap elit bisa menjadi target besar. Dengan kata-kata, "Tembak aku," dilukis di punggungnya, karena teknologi pertahanan udara musuh terus berkembang. Dapatkah B-1B Lancer terus bertahan di medan perang modern? Pada tahun 2019, Angkatan Udara AS mengumumkan rencana untuk memperluas kapasitas senjata B-1B dengan menyesuaikan sekat depan dan memperpanjang teluk tengah dari 180 inci menjadi 269 inci. Ini memungkinkan pesawat untuk membawa lebih banyak senjata, termasuk rudal hipersonik seperti AGM-183 ARRW. Namun, itu tidak berhenti di situ. Pada Juni 2024, B-1B diuji dengan bom penghancur bunker GBU-72B yang dirancang untuk menghancurkan target yang terkubur dalam, meningkatkan kemampuannya untuk menyerang target strategis. Bom GBU-72B generasi baru adalah senjata berteknologi tinggi, dilengkapi dengan sistem panduan canggih, dan mampu menembus bunker-bunker bawah tanah yang paling kuat sekalipun. Peningkatan ini merupakan bagian dari kontrak senilai $7 miliar untuk memodernisasi armada pembom B-1 yang baru-baru ini diberikan kepada kontraktor pertahanan AS, Northrop Grumman. Angkatan Udara AS tidak ingin salah satu pesawat terkuatnya menjadi usang, sehingga mereka meluncurkan program ambisius untuk meningkatkan kemampuan tempur B-1B, memastikan pesawat ini tetap tajam dan mematikan. Program terakhir B-1B, yang dikenal sebagai Beast, dimulai pada tahun 2020, tidak hanya membantu B-1B beradaptasi dengan perang modern, tetapi juga meningkatkan daya tembaknya di lingkungan pertempuran yang berisiko tinggi. Salah satu peningkatan paling signifikan dalam program ini adalah perombakan total sistem komunikasi dan data yang membawa B-1B ke tingkat koordinasi operasional baru. Dilengkapi dengan sistem transmisi data Link 16 dan teknologi komunikasi canggih lainnya, B-1B kini dapat menerima perintah dan berbagi informasi secara real-time, berkoordinasi lebih efektif dengan pasukan sekutu di darat, udara, dan laut. Namun, apakah itu cukup untuk membuat B-1B tetap relevan? Dalam pertempuran, setiap detik dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Itulah sebabnya Angkatan Udara AS terus meningkatkan B-1 Lancer untuk memastikan pesawat ini dapat memproses dan menanggapi informasi lebih cepat dari sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya membantu kru merespons secara instan dalam situasi kritis, tetapi juga meningkatkan pertahanan pesawat terhadap ancaman non-tradisional, seperti serangan siber dan pulsa elektromagnetik. Ini memastikan bahwa bahkan email pemancingan sederhana pun tidak akan menjatuhkan mesin perang bernilai jutaan dolar. Selain itu, sistem pertahanan otomatis pesawat sedang ditingkatkan untuk melawan ancaman baru yang tidak ada saat B-1 Lancer pertama kali beroperasi. Angkatan Udara AS juga telah meningkatkan sistem identifikasi teman atau musuh, IFF, untuk memastikan B-1 dapat beroperasi dengan aman di wilayah udara yang semakin padat dan kacau. Namun, itu belum semuanya. Selain memperkuat badan pesawat dan ruang bom untuk layanan jangka panjang, program peningkatan Beast juga difokuskan pada pemulihan titik pemasangan senjata B-1 yang sebelumnya dinonaktifkan di bawah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis. Angkatan Udara AS diharuskan menonaktifkan titik pemasangan ini untuk menerapkan batasan pada pembom yang mampu membawa senjata nuklir. Namun, dengan program Beast, dudukan ini sedang dipulihkan, bukan untuk membawa bom nuklir, tetapi untuk menguji senjata generasi baru. Pada 8 September 2023, B-1B pertama yang ditingkatkan di bawah program Beast menyelesaikan penerbangan pertamanya dari Pangkalan Angkatan Udara Diez, menandai tonggak penting dalam meningkatkan kemampuan tempur pesawat ini. Peningkatan ini merupakan yang pertama dari 23 pesawat yang dimodifikasi di Diez oleh tim kontrak khusus, dan semua pesawat dari Wing ke-7 akan diselesaikan sesuai rencana dan siap untuk segera dikerahkan jika dipanggil. Peningkatan Beast sedang dilakukan selama pemeliharaan rutin di fasilitas seperti Pangkalan Angkatan Udara Tinker, serta di pangkalan-pangkalan besar seperti Diez AFB dan Ellsworth AFB. Metode ini memungkinkan peningkatan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, sambil memberikan fleksibilitas bagi setiap unit untuk menjadwalkan peningkatan berdasarkan kebutuhan kesiapan pesawat. Laporan persyaratan kesiapan menunjukkan bahwa program Beast akan menerima investasi besar hingga $9 miliar untuk menjaga B-1B Lancer tetap operasional hingga 2040. Ini bukan jumlah yang kecil, tetapi sepenuhnya dibenarkan untuk mesin perang legendaris seperti itu. Jadi, apa yang tersedia untuk masa depan B-1 Lancer? Dengan peningkatan saat ini, B-1 akan menjadi salah satu platform uji utama
untuk senjata hipersonik yang mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara dan menyerang target dari jarak ekstrim. Mengintegrasikan senjata-senjata ini akan membantu B-1 menjadi pembunuh jarak jauh yang tangguh, mampu menembus sistem pertahanan apapun di planet ini. Meskipun B-21 Raider pada akhirnya akan menggantikan seluruh armada B-1, transisi itu akan memakan waktu untuk diselesaikan. Sementara program B-21 masih dalam tahap pengujian dan penyesuaian, B-1 akan tetap menjadi tulang punggung Angkatan Pengebom Strategis Amerika setidaknya hingga 2036. Jadi, jika ada yang berpikir waktu B-1 telah berlalu, mereka salah. Prajurit ini masih memiliki banyak misi penting di depan. Apa pendapat Anda tentang peningkatan ini? Bisakah integrasi senjata hipersonik mengubah B-1 Lancer menjadi kapal perusak di medan perang modern? Tinggalkan pendapat Anda di bawah. B-1 Lancer bukan hanya pembom strategis. Ia adalah simbol kekuatan Angkatan Udara AS, dengan kemampuannya untuk menyerang dengan cepat, menempuh jarak jauh, dan memberikan daya tembak yang tangguh. Dengan peningkatan dari program Beast, B-1B akan terus memainkan peran penting dalam operasi militer hingga 2040 dan seterusnya.